Dalam proses ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada yang memang membentuk kita dari luar, ada juga yang harus kita bentuk dari dalam. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dari luar untuk membentuk diri kita untuk bisa bertumbuh. Tapi juga ada dari luar yang membuat kita bisa bertumbuh sama seperti pohon jahe. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Coba lihat kiri kanan, lambaikan tangan. Kiri kanannya lihat, kasih salam. Haleluya. Wah, sudah lama kita tidak berjumpa. Tentunya kita rindu satu sama lain dalam Kristus. Sudah sekian lama kita ibadah di rumah, dan hari ini kita bersyukur kita bisa bersama-sama kembali. Kita boleh beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum lebih jauh kita menghadap dalam tahta hadirat Tuhan, mari setiap kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan katakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan hari ini kalau kita memilih pergi ke tempat ini untuk beribadah memuji Tuhan, itulah pilihan yang tepat. Karena hidup kita mau sepenuhnya kita membawa kepada Tuhan. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Kita akan pujian datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan segenap
dialah yang berkata, di atas pujian Yesus Tuhan, Yesus Tuhan aja, dialah yang berkata, di atas pujian, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah kita semua yang bernafas memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, saat ini kita akan masuk dalam lebih jauh lagi dalam ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam pembukaan, kita akan mengangkat pujian di hadapan Tuhan, layak dipuji disembah. Haleluya Yesus. Kami bersyukur bagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang layak kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami. Bicara senantiasa Tuhan supaya kami mencari Engkau dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama kita percepatkan pujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Engkau Allah yang layak dipuji dan dimuliakan, Allah yang kami percaya Tuhan dan Juru Selamat hidup kami dalam Kristus Yesus.
Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kau Tuhan telah melimpahkan rahmat-Mu atas kehidupan kami. Dan terlebih kesempatan hari ini, Tuhan izinkan kami bersama-sama merayakan kemenangan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami memohon urapan Tuhan mengurapi kami. Layakkan seluruh kehidupan kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu di hari ini Tuhan. Dan berkati kami semua yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, setiap jemaat-Mu yang datang di tempat ini, yang beribadah di hadapan Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka dengan kuasa-Mu. Dan biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang melawat, sehingga melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh diteguhkan kembali, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Berkati yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, yang mengurapi dengan kuasa dan pertolongan anugerah Tuhan, sehingga semua pelayanan diberikan hanya oleh kasih karunia Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan, dari awal dan berakhir pada ini hanya kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Ibadah ini hanya dilaksanakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas saudara kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebagai nats pemimpin kita pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terdapat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-15. Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian nats kita, silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Gus Poli Kampus. Terima kasih kesediaan Pak sudah datang di pertemuan tengah untuk melepas rindu bersama dengan jemaat. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga Bapak Pendeta Lion Nersia sebagai ketua daerah di Ketua Tengah. Dan sebelum kita lanjut ibadah kita, kami meminta untuk keluarga Pak Lion untuk bisa ke depan dan memperkenalkan diri. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan diri kembali pada jemaat di tempat ini. Bagi bapak-bapak yang sudah senior pasti tidak asing lagi, mungkin anak-anak yang masih agak asing gitu ya. Karena saya adalah orang baru tapi stop lama di imannya yang pakai. Puji Tuhan, hari ini kami sekeluarga bisa bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sebenarnya kami sudah datang dan mereka ini sejak tanggal 5 September kemarin, artinya 5 Agustus. Jadi kurang lebih sedikit 1 bulan telah sampai ke tempat ini. Tetapi karena ada tugas yang harus saya jalani sehingga tidak bisa ibadah minggu pertama sampai minggu kemarin, maksud saya minggu lalu. Dan minggu ini kami bisa bergabung bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan berkaitan itu juga karena ada pandemi, jadi kerja kita sangat dikolkan di gereja kita ini. Nah, kami
sekarang ini sedang dipercayakan oleh pengurus pusat untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan beserta hamba Tuhan untuk layanan di daerah Timur Tengah. Puji Tuhan, kami senang bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian dan juga semua jemaat Tuhan di daerah Timur Tengah dan teman-teman hamba Tuhan. Kiranya kehadiran kami bisa bekerja sama dengan kita semua untuk bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan di hari ini. Kemudian yang kedua, sedikit perkenalan karena ini orang asing bagi Bapak Ibu. Silakan perkenalkan masing-masing sendiri. Nama, kemudian jenis kalau sekolah atau umur berapa. Oke, terima kasih pada hari Tunggal ini. Sebenarnya sudah libur, sudah 1 bulan lebih hari Tunggal ini. Ada beberapa yang tidak kenal. Saya Yunidia Apriani dari Kediri, Jawa Timur, dengan percayakan untuk mendampingi selama 20 tahun Bapak Gembala melayani di Bukuan, sebelumnya di Pontianak. Terima kasih untuk bisa bersama di sini. Kami sangat senang terus ikuti berdoa supaya kami bisa melakukan tugas yang telah dipercayakan oleh pengurus besar. Mungkin itu saja, ini dua anak saya biar kenalan sendiri. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Deborah Luna Apriani, bisa dipanggil Luna atau Deborah juga bisa. Aku sekolah di Magalang, umur aku 17 tahun. Shalom semuanya, nama saya Ratus Wibeka Setia, umur saya 15 tahun, saya bersekolah di Surabaya. Terima kasih. Ya, mungkin mereka tidak akan lama lagi juga akan kami kirim lagi ke Jawa beberapa saat karena daring, jadi bisa di sini nanti kalau ada mereka pasti kami akan ke Jawa karena mereka sekolah dari SMP sudah di Jawa. Terima kasih. Oke, terima kasih itu saja kenalnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngomong-ngomong mau berdoa boleh datang ke rumah daerah kami di daerah sana. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Pendeta, selamat bergabung di Ketemu Tengah dan selamat melayani. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan kesehatan serta urapan di dalam melayani Tuhan. Dan kepada seluruh jemaat Tuhan yang hari ini kita boleh bergabung bersama dalam ibadah, dan kita berharap terus kita menjaga protokol kesehatan yang meskipun hari ini kelihatan kita sedikit ramai, tetapi tetap kita menjaga protokol kesehatan Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk mengenakan selalu masker ya. Dan jika kedepannya juga merasa kurang enak badan ya, jangan dipaksakan untuk hadir di gereja ya. Karena kita mulai minggu ini rekaman ibadah tetap kita lakukan. Jadi setelah selesai ibadah ini, video yang hari ini kita langsung kirim ke grup. Artinya kalau Bapak Ibu tidak sempat ibadah oleh karena sakit atau kurang sehat, ya Bapak Ibu bisa nanti mengikuti ibadah di rumah dengan lengkap ya. Jadi mungkin itu saja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersukacita kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian kita di hadapan Tuhan dari buku nyanyian hidup yang kekal halaman 28, batu karang kehidupan. Kita akan angkat pujian ini. Bersama-sama kita akan pujian ini.
Berdiri bersama-sama, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga dimulai. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak manusia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk mengambil orang yang hidup dari sana. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan yang ingin, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Untuk doa persembahan dipersilakan kepada Pak Karjanius yang membawa kantong persembahan. Dipersilakan kepada Ibu Magdalena, Ibu Trisina Agatha, Ibu Mariana, dan Ibu Rosnawati. Dipersilakan. Baik, mari kita sama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan Engkau, kami boleh berangkat dari rumah kami masing-masing hingga kami sampai di tempat ini. Itu semua berkat dan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Pada saat ini pula kami akan memberikan persembahan terbaik kami kepadamu. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk kemuliaan dan pekerjaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Persembahan diberikan, kita akan mengiringi dengan satu pujian dari nyanyian Hidup yang Kekal halaman 60, berdekat padamu. Yesus yang ku miliki, yang tiada tinggalkan, hanya Tuhan ku ikuti di sepanjang hidupku. Berdekat padamu, berdekat padamu. Dengan suka aku baca hanya tolongnya Tuhan. Berdekat padamu, berdekat
ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat GPSK Immanuel Nangamrakai tanggal 12 September 2021. Yang pertama, selamat datang dan selamat beribadah bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir saat hari ini di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan yang kedua, kita ibadah PPHG akan dimulai kembali besok hari Senin 13 September 2021 jam 18.30 atau setengah 7. Ibadah PPHG besok akan dimulai kembali hari Senin 13 September jam setengah 7 malam. Kemudian jadwal ibadah minggu depan untuk sementara waktu masih ditangani oleh tim penggembalaan. Dan untuk persekutuan doa hari Rabu tanggal 15 September 2021 yang biasanya kita lakukan masih secara online, mulai minggu ini pun akan dimulai di gereja kembali. Bagi Bapak Ibu yang tidak berhalangan untuk hadir, dipersilakan untuk bergabung dalam persekutuan doa hari Rabu tanggal 15 jam 3 sore. Demikian pengumuman dari pengurus gereja. Mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih. Biarlah kita semua semakin diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya ada satu lagi. Setelah selesai ibadah, seluruh pengurus gereja dan keluarga Bapak Ketua Daerah dipersilakan untuk bersama-sama menuju RDG, Rumah Dinas Gembala, untuk bersama-sama ke sana dengan Pak Pendeta Gus Polikarpus juga setelah selesai ibadah nanti. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan membuka Mazmur kita untuk kita baca bersama-sama dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-63. Mazmur 63 kita akan membaca ayat 1 sampai dengan yang ke-12 secara bersama-sama. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Kita baca bersama-sama. Kerinduan kepada Allah. 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan susu jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Ayat yang ke-9 saya akan ulangi. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Biarlah setiap kita semua boleh senantiasa melekat, bertumbuh dan berakar dalam Kristus. Dan saat ini mari persiapkan hati pikiran kita untuk kita menyambut firman Tuhan yang akan memberkati kita, yang akan memulihkan kita, yang akan menyembuhkan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian. Kita nyanyikan Rohmu yang hidup. Kita akan pujian ini. Berdiri, kita persiapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Mari buka hati pikiran kita untuk firman Tuhan, sehingga firman itu akan melekat dalam hati kita, akan bertumbuh berbuah menjadi berkat bagi banyak orang, mendatangkan
akan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan angkat pujian di Roh-Mu yang hidup penuh itu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup. Dan Tuhan sendirilah yang akan bicara kepada kami, menyatakan firman-Mu kepada kami, sehingga ketika kami kembali dari tempat ini Tuhan, kami membawa berkat daripada firman Tuhan. Kuasai hamba-Mu, kuasa daripada Roh Kudus, kuasai juga setiap firman Tuhan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada waktu bersama-sama hari ini. Saya pikir tidak terlalu kaget kalau postur tubuh sudah mulai langsing. Ada 8 bulan kami sudah berangkat, kemudian melayani di daerah Silat, dan Tuhan izinkan untuk bersama-sama melayani di sana, dan atas berkat hubungan doa semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Gembala untuk kesempatan hari ini. Terima kasih pengurus gereja juga untuk memberi kesempatan hari ini melayani di sini. Saya berhutang kalau tidak saya sampaikan salam istri dan anak-anak. Jadi mereka rindu sebenarnya untuk ikut, karena istri dengan anak-anak di rumah sendiri, jadi
tidak ada yang menemani. Satu-satunya laki-laki cuma Elvi. Jadi dia harus mengawal 3 perempuan di rumah, mamanya, kemudian kakak-kakaknya. Jadi mereka sudah tatap muka, Genia sudah 1 bulan lebih tatap muka, kemudian Brenda dia kurang lebih 1 minggu ini dia sudah tatap muka. Jadi tidak bisa ikut bersama-sama. Dan Dede ada di Simpang terus selama online dan juga dia sudah masuk ke tatap muka. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, karena anugerah Tuhan memberikan kesempatan bagi kita berjumpa dalam masa pandemi yang luar biasa. Tidak hanya di sini, tetapi kami juga di sana merasakan dampak yang luar biasa dari pandemi. Dan beberapa jemaat sempat kena juga, bahkan ada 1 jemaat yang memang hamba Tuhan juga, Bapak Evangelis Ayung, pada bulan Mei kemarin dia sudah meninggal. Jadi tidak bisa kita hindari persoalan hidup yang memang Tuhan izinkan terjadi di negara kita, secara khusus di daerah kita. Sekali lagi terima kasih buat dukungan doanya dan terima kasih buat support. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita membuka di dalam Yakobus hari ini. Saya diberi tema oleh Pak Kepala, bertumbuh dalam firman. Ya. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab masing-masing. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau dia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Jika seseorang menanam sesuatu, saya beri contoh cabai, pasti menginginkan apa yang ditanam dia ini adalah sesuatu yang bertumbuh dengan baik. Kalau nanam cabai pasti mau makan cabai, atau nanam cabai pasti merindukan buah cabainya untuk dinikmati. Nah, untuk mencapai supaya buah cabai ini bisa dinikmati Bapak Ibu Saudaraku, harus ada proses sampai dia panen. Jadi tentunya dirawat baik-baik, disayangi baik-baik cabainya, kemudian diperhatikan, kalau kurang pupuk dikasih pupuk, disiram. Berusahalah supaya jangan sampai ada hama di cabai, sehingga cabai itu memiliki pertumbuhan yang baik. Dan kalau ada hama, tentu hama itu akan dibuang, dan akhirnya pasti dia akan menghasilkan pertumbuhan yang maksimal. Betapa bangganya, betapa rindunya kita melihat pohon cabai yang kita tanam itu adalah pohon yang menghasilkan buah yang begitu baik, buah yang maksimal dengan begitu mempesona, sehingga kita bisa memuji pohon cabai itu adalah pohon yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pertumbuhan rohani kita, atau dalam pertumbuhan rohani orang percaya,
bahwa kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dari sejak kita mengenal Yesus sampai kita menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus, bahkan keinginan Kristus adalah untuk menjadi serupa dengan Dia, maka itu membutuhkan sebuah proses. Dan tentunya saudaraku, proses yang dilewati itu adalah proses bagaimana hidup kita ditempa oleh ujian, bagaimana hidup kita ditempa oleh berbagai masalah, bagaimana hidup kita ditempa oleh berbagai tantangan, bagaimana hidup kita untuk bersama-sama belajar bertumbuh menjadi orang yang akhirnya menuju serupa dengan Kristus. Dalam proses ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada yang memang membentuk kita dari luar, ada juga yang harus kita bentuk dari dalam. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dari luar untuk membentuk diri kita untuk bisa bertumbuh. Tapi juga ada dari luar yang membuat kita bisa bertumbuh, sama seperti pohon jagung. Dari dalam dia berusaha untuk berakar, dia merambatkan akarnya. Dia berusaha memacu diri untuk bisa bertumbuh, bersaing dengan rumput, bersaing dengan berbagai hal. Dan dari luar, orang menyiraminya, orang memupuki, orang memberikan kepada dia siraman-siraman supaya dia bisa menjadi pohon jagung yang baik. Saudara yang sudah Tuhan, salah satu aspek di dalam kehidupan rohani kita yang harus kita jalani agar kita mengalami pertumbuhan rohani adalah bertumbuh dalam firman Allah. Salah satu bagian yang tentunya memberikan kepada kita dorongan untuk menjadi orang yang maksimal secara maksimal dalam kehidupan kekristenan kita adalah bertumbuh dalam firman Allah. Mari kita lihat bersama-sama dalam pengajaran Yakobus ini kepada jemaat-jemaat. Yakobus memberi surat ini kepada jemaat di perantauan pada waktu itu. Kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 5, beri waktu 30 menit saja di rumah. Selesai. Tapi Bapak Ibu kamu menemukan bahwa di Yakobus dari pasal 1 sampai pasal 5 begitu banyak pengajaran, begitu banyak nasihat, begitu banyak hal yang ingin disampaikan di dalam kehidupan kekristenan, di dalam etika berkristen atau di dalam melakukan sesuatu. Yakobus tidak henti-hentinya memberikan itu kepada jemaat. Jadi dia sampaikan itu di dalam suratnya kepada jemaat di perantauan supaya mereka dengan tujuan bertumbuh menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam firman Allah. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat beberapa bagian saja. Ada beberapa bagian supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam firman Allah. Maka yang pertama di ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 memberikan kepada kita bagian di mana kita bersedia menerima firman Allah. Orang percaya yang mau bertumbuh di dalam firman Allah adalah orang yang bersedia menerima firman Allah. Apa yang dia berikan oleh Yakobus kepada jemaat di sana? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah ini. Setiap orang, dia berkata setiap orang, bukan hanya sebagian orang. Dia berkata bukan hanya kepada satu atau dua orang tertentu. Dia bukan hanya berkata kepada kelompok-kelompok tertentu, tapi dia berkata kepada setiap orang yang tentunya memahami bagaimana hidupnya mau bertumbuh di dalam firman. Maka saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap orang hendaklah apa yang harus dilakukan. Di sana dikatakan cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata. Tidak bisa dipungkiri ada beberapa sikap dari hidup kita sebagai manusia setelah kita jatuh dalam dosa. Tidak bisa dipungkiri. Baik itu jemaat, baik itu pengurus gereja, baik itu umat. Bahwa sesungguhnya sikap-sikap ini Bapak Ibu Saudara itu sering kali muncul dan kita harus bertobat kepada itu. Yang pertama, cepat untuk mendengar sesuatu. Telinga ini cepat untuk mendengar. Ya istilah sekarang ini gosip. Kalau sudah gosip, makin digosok makin sip gitu. Cepat. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Yakobus? Marah. Jadi marah Bapak Ibu Saudara itu adalah sesuatu yang memang sudah ada di dalam diri kita sebagai manusia. Lalu yang ketiga, melakukan hal yang kotor dan kejahatan. Jadi dalam uraian Yakobus
dia berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat berkata-kata dan juga untuk lambat marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan dia katakan, sebab itu buatlah segala sesuatu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan hal yang kotor, yang berkaitan dengan hal yang jahat. Jadi apa yang patut dimunculkan oleh orang Kristen? Apa yang patut dimunculkan oleh orang percaya? Tentu dia berkata, lambat untuk mengeluarkan kata-kata, artinya kita bijaksana dalam menanggapi segala sesuatu. Lambat untuk mengeluarkan amarah, atau dengan kata lain lambat untuk marah, karena jelas alasannya di ayat 20. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Tidak perlu banyak diurai. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, membuang segala sesuatu yang kotor, membuang segala kejahatan di dalam kehidupan kita, dan menerima firman Allah dengan lemah lembut. Menerima firman Allah yang tentunya akan tertanam di dalam kehidupan kita dengan lemah lembut, sebab itulah yang berkuasa menyelamatkan kita. Itulah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menyelamatkan kita. Bahasa Indonesia sehari-hari dia sederhana sekali menjelaskannya, atau dia menguraikan ini dalam ayat 21b. Sebab itu buanglah setiap kebiasaan yang kotor dan jahat. Terimalah dengan rendah hati perkataan yang ditanam oleh Allah di dalam hatimu, sebab perkataan itu mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan manusia. Perkataan firman itulah yang kita terima di dalam kehidupan kita. Dengan bersedia menerima firman itu di dalam hidup kita, maka itulah yang memberi kepada kita kekuatan untuk Islam. Paulus berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus siap menerima firman Allah jika ingin mengalami pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Sebab firman Allah itu digambarkan seperti benih. Benih yang ditaburkan di dalam hati manusia. Perumpamaan Tuhan Yesus yang salah satunya dibacakan dalam Mazmur ini. Jadi benih yang sama ditaburkan dalam media yang sama, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi pada saat ditaburkan di media yang sama, dalam media yang berbeda, ditaburkan dalam media yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Benih ditaburkan adalah benih yang sama, padi contoh, tapi ditaburkan di media yang berbeda. Ada di pinggir jalan, ada dijatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang dijatuhkan ataupun disemaikan di semak duri, ada dijatuhkan di tanah yang baik. Tapi pada saat pertumbuhan benih itu, dia akan menjadi berbeda. Mengapa? Karena yang ditaburkan di pinggir jalan, orang yang mendengar firman, lalu datanglah iblis, kemudian mengambil firman itu di dalam hati mereka. Jangan percaya kepada Yesus. Itu ditaburkan di pinggir jalan. Lalu yang ditaburkan jatuh di tanah yang berbatu-batu, Bapak Ibu Saudara. Mereka mendengar firman Allah, menerimanya di dalam hatinya dengan gembira, tapi tidak berakar, kata Yesus. Mereka percaya sebentar karena ada masa pencobaan, ada kesulitan, ada tantangan hidup, ada banyak hal yang mempengaruhi hidupnya, akhirnya murtad, meninggalkan Yesus. Lalu jatuh di semak duri, mendengar firman Allah, sama-sama mendengar, sama-sama tumbuh soalnya, sama-sama tumbuh. Tapi medianya berbeda. Dalam pertumbuhan mereka, Bapak Ibu Saudaraku, dihimpit oleh kekhawatiran dan kenikmatan hidup. Akhirnya tidak menghasilkan buah yang baik. Lalu bagaimana?
yang jatuh di tanah yang baik. Ini yang kita rindu. Supaya firman Allah itu bertumbuh di dalam diri kita dan kita siap atau bersedia menerima firman Allah ini, maka kita, Bapak Ibu Saudaraku, adalah orang yang mendengar firman, kemudian menyimpannya di dalam hati yang kita sudah persiapkan, lalu mengeluarkan buah dalam ketekunan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum beribadah, berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya siapkan hati hari ini jam 9. Saya siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mau fokus dengan Tuhan. Saya mau dengar firman Tuhan. Saya mau memuji Tuhan. Saya mau menyembah kepada Tuhan. Saya tidak mau Tuhan bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi, baik itu ibadah di rumah, baik itu ibadah di gereja, saya mau menikmati berkat daripada berkat firman Tuhan, berkat daripada Tuhan melalui berkat rohani. Perlu kesediaan hati, perlu persiapan hati. Saya berkata kepada jemaat di sana. Jadi jangan sampai kita pergi kosong, lalu pulang kosong. Harus ada hati kita siap, bersedia, sehingga kita menjadi tanah yang baik. Tanah yang baik yang terus diberikan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang bersedia menerima firman Allah, orang yang menyimpan di dalam hatinya, dan segala tindakannya, segala perilakunya adalah menghasilkan buah yang baik. Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku, Yakobus membantu kita untuk menerima firman Allah. Ayat 19 tentunya dengan sikap berhati-hati, jadilah cepat untuk mendengar, lambat untuk bicara. Kemudian di ayat yang ke-19 juga dikatakan setiap orang tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yang kedua, dalam menerima firman Allah, Bapak Ibu Saudaraku, tentunya kita menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang menenangkan diri. Kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran sebelum ibadah, perlu sebentar doa semua. Tenangkan diri. Tidak bisa berdoa kalau tidak tenang. Petrus berkata, memang kita sulit untuk tenang, sulit untuk berdoa kalau tidak tenang. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kemudian, Bapak Ibu Saudaraku, jadilah benih atau hati yang bersih, membuat, sebab itu buatlah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Karena hidup kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, perlu ada pertobatan setiap hari. Pertobatan terima Yesus ya 1 kali. Sudah juru selamat ya 1 kali. Yesus diakui sebagai Tuhan dan juru selamat 1 kali. Sudah diselamatkan ya. Tapi perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara, dikasih oleh Tuhan setiap hari. Apa saja yang mengganggu kita, apa saja yang membuat kita kacau. Bahkan lihat HP saja saudara itu bisa membuat kita kacau. Jadi perlu ada sesuatu yang membuat hati kita ini bersih, yaitu firman Allah. Buang dulu yang menghalangi kita. Kemudian rendah hati. Di ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut. Terimalah dengan rendah hati apa yang diajarkan kepada kita. Karena sesungguhnya saudaraku, tidak pernah kita akan mampu menguasai kejadian sampai wahyu di dalam bagian firman Tuhan yang menjadi rahasia. Rendah hati itu akan membuat kita membawa itu kepada Tuhan yang berdaulat, yang memampukan kita memahami rahasia yang begitu besar yang akan diberikan kepada kita. Milikilah hati yang siap untuk menerima firman Tuhan, agar firman Tuhan yang ditaburkan itu berada di dalam kehidupan kita dan bertumbuh. Yang kedua, ayat 25, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bersedia menjadi pendengar firman Allah yang baik. Agar kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, bertumbuh di dalam firman Allah, maka tentunya kita tidak hanya siap mendengar, tapi juga kita bersedia menjadi pendengar yang baik. Tidak hanya siap untuk menerima, tapi juga menjadi seorang pendengar. Nah, Tuhan menciptakan
manusia itu dengan satu mulut dan dua telinga. Jangan dibalik, yang dibalik. Masalah kalau dibalik. Masalahnya kalau misalnya mulut dua, telinga satu, bahaya. Bisa Bapak bayangkan kalau mulut dua, telinga satu. Dan itu unik diciptakan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan mau, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 19 dan ayat 23, mulut satu ini dengan telinga yang dua itu dimanfaatkan. Itu menjadi sesuatu yang menguatkan kehidupan kita. Pernah ada satu khotbah yang paling cepat disampaikan. Khotbah itu tidak sampai 1 menit. Tak sampai 1 menit. Ini berapa detik ya khotbah itu sampai. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pendeta ini maju ke belakang. Pada saat dia maju, dia baca Alkitab. Kemudian di hari Minggu itu dia memberikan tema mendengar lalu melakukan. Setelah selesai dia membaca Alkitab, pendeta itu mulai dengan khotbah. Apakah masih ingat dengan renungan-renungan, dengan khotbah-khotbah yang pernah kita dengar dia minggu-minggu yang lalu? Sudahkah kita melakukan apa yang dikatakan firman Allah di dalam hidup kita seperti pada minggu-minggu yang lalu disampaikan? Mari kita berdoa dan melakukan perjuangan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Temanya cuma mendengar dan melakukan. Sudah mendengar beberapa minggu yang lalu, hari ini juga mendengar apa yang dibacakan Alkitab, dibacakan melalui Alkitab. Kemudian dia sampaikan, mari kita berpulang dan berjuang untuk melakukan firman. Selesai. Tidak sampai 1 menit. Kaget cuma. Kenapa ini Pak Pendeta hari ini khotbahnya cuma beberapa detik? Tidak ada persiapan Bapak Pendeta. Tapi itu memang mau supaya jemaat kita tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan firman Allah di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar itu memang tidak mudah. Karena mendengar orang bicara kepada kita itu harus belajar. Laki-laki punya kelemahan memang sulit mendengar istri. Saya akui, kalau istri mulai cerita, saya harus coba duduk diam mendengar dia cerita. Dan ini pelajaran keluarga. Karena memang Tuhan ciptakan berbeda. Perempuan dia harus mengeluarkan kata-kata paling tidak 25.000 atau sampai 30.000 sehari, ataupun 20.000 sampai 25.000 sehari. Laki-laki mengeluarkan kata-kata 10.000 sampai 20.000, itu pun susah-susah dalam sehari. Apalagi kalau laki-lakinya pendiam. Jadi harus banyak mendengar cerita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mendengar firman Tuhan memang kita harus siap. Karena apa? Karena firman Tuhan yang akan membawa kita kepada satu pertumbuhan di dalam rohani adalah ketika firman Tuhan itu berisi teguran. Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Jadi tidak hanya firman Allah yang menyenangkan telinga kita, tidak hanya guyonan yang kita dengar, tidak hanya Bapak Ibu Saudara humor yang kita dengar, tapi ketika firman Allah itu memang harus menyayat hati kita. Ketika firman Allah itu harus menegur kita. Ketika firman Allah itu memberikan kepada kita sesuatu yang menyinggung perasaan kita. Saya harus belajar mendengar. Kalau saya mau bertumbuh, saya harus belajar mendengar. Walaupun sakit. Tapi itulah yang membawa kepada pertumbuhan. Di satu sisi firman Allah itu memang menghibur. Di saat duka, di saat sedih, di saat tidak menyenangkan, di saat menghadapi tantangan, itu menghibur. Tapi ada juga bagian yang dia harus membedah hidup kita. Salah satu bagian ini Yakobus.
dia harus bedah, buanglah yang kotor, buanglah yang jahat. Lalu apa yang dikatakan oleh Yakobus? Ada sebuah umpama di sana. Seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi atau dia segera lupa berkenaan-lupanya. Pernah melakukan ini? Lihat di cermin pasti, sebelum ibadah pasti lihat cermin. Tapi setelah tinggalkan cermin, lupa wajah kita. Gimana sih? Sisi rambut saya tadi? Gimana sih? Wajah saya tadi udah diberak atau belum? Gimana sih? Bagaimana berupa wajah saya tadi? Lupa. Hanya beberapa detik saja atau beberapa menit saja. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maksud Yakobus adalah dia ingin menyatakan bahwa firman Allah itu akan menunjukkan kepada kita lewat cermin rohani firman Tuhan, akan tunjuk kepada kita bagaimanapun kesalahan, bagaimanapun dosa kita harus kita perbaiki. Hubungan kita dengan sesama harus kita perbaiki. Dia akan menunjukkan, dan firman Allah itu cermin. Dan melalui cermin inilah dia akan membebaskan kita. Di ayat 25 berkata ada hukum yang memerdekakan orang. Firman Allah ini yang akan membebaskan, firman Allah inilah yang akan memerdekakan setiap kita, sehingga kita menjadi orang yang siap untuk dikebut. Yang kedua, siap mendengar firman Allah yang rumit atau yang sukar. Firman Allah memang harus digali, firman Allah itu memang harus dipelajari, firman Allah itu memang harus diteliti. Mendapatkan batu intan yang murni, mendapatkan batu intan yang punya kualitas tinggi, mendapatkan batu intan yang mempunyai nilai harga jual yang sangat tinggi, maka batu intan itu harus digali dan digali. Tapi kalau kita hanya mendapat kerikil bukan, di sisi jalan bukan ada kerikil, tidak susah. Tapi itu dapat batu intan, Bapak Ibu Saudara, kita harus digali. Begitu juga firman Tuhan. Digali dengan membaca firman Tuhan, digali dengan merenungkan firman Tuhan, digali dengan mendengarkan firman Tuhan, digali untuk bersama-sama di dalam kehidupan kita. Memohon kepada kuasa Roh Kudus memberi kepada kita pemahaman firman. Bapak punya istilah begini, baca Alkitab, ngerti tidak ngerti, pokoknya baca. Itu Bapak punya istilah. Ngerti tidak ngerti, pokoknya baca. Kejadian sampai Wahyu sampai Kejadian. Karena apa? Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, di mana saat kita memang sudah tidak sanggup, tidak kuat, Roh Kudus akan beri firman itu menjadi kekuatan. Kita tidak tahu di mana kita dapat ayat itu. Kita tidak tahu di mana kita dapat Tuhan bicara, tapi kita sudah baca. Dan Roh Kudus menguatkan kita, Roh Kudus memampukan kita, sehingga kita mampu menghadapi apa-apa. Lalu ayat 25, mendengar firman Allah dengan tekun. Tetapi yang sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, menjadi pendengar firman Allah yang baik, maka tentunya kita akan menjadi orang yang mendengar firman Allah dengan betul. Yohanes 8 ayat 31 berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 2 Yohanes 9 ayat 9 berkata, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, yang memiliki bapa maupun anak. Jadi betapa pentingnya kita mendengar firman Allah dengan tekun, atau dengan istilah lain, belajar akan firman Allah dengan tekun, maka kita akan menjadi murid Kristus yang tentunya murid yang terus dilatih oleh guru kita sendiri. Apa yang kita dengar dalam sehari? Banyak sekali yang kita dengar. Dari bangun tidur sampai kepada tidur malam, banyak hal yang kita dengar. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita melatih telinga kita untuk mendengar firman. Buka YouTube biar ada orang khotbahnya, buka YouTube biar ada orang renungan. Kalau di sini di-sharekan firman Tuhan, di sini di-sharekan oleh Pak Gembala, khotbah buka.
Jangan setelah buka lalu dihapus. Kalau buka hapus, memberatkan HP saja. Yang berguna itu baru dihapus. Yang berguna firman Allah jangan dihapus. Karena suatu ketika kita sedang menyendiri, kita sedang berada di dalam kegalauan, di situ kita buka ini. Pikiran kita sedang, wajah kita sedang, karena firman masuk di dalam. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang saya sampaikan di dalam ayat 26 sampai 27, bersedia menjadi pelaku firman. Jadi ini adalah 3 bagian di dalam pertumbuhan rohani dalam firman. Bersedia menjadi pelaku firman ini ditekankan oleh Yakobus dengan memberikan contoh konkret di dalam hidup sebagai orang yang percaya di dalam ayat yang ke-26, 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengangkat lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam kita bersedia menjadi pelaku firman dalam contoh konkret, yaitu beribadah yang pertama. Baik di ayat yang ke-26 beribadah. Beribadah tentunya Bapak Ibu Saudara tidak hanya beribadah dalam kelompok gereja, dalam komunitas ini, tapi beribadah juga bagaimana hidup kita dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, penyembahan kita kepada Tuhan. Itu juga beribadah. Bagaimana juga kita bekerja sehari-hari dalam profesi kita masing-masing, itu juga beribadah. Karena tanggung jawab kita sama. Baik itu hamba Tuhan, baik itu pengurus gereja maupun jemaat dalam lokasi tempat di mana bekerja dengan tanggung jawab yang sama kepada Tuhan. Karena itu juga beribadah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, contoh konkret yang Yakobus sampaikan, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ternyata pada saat itu jemaat yang dilayani oleh Yakobus, memang mereka ada dalam situasi seperti ini, di mana mereka didorong supaya bisa mengunjungi yatim piatu, didorong untuk mengunjungi janda-janda dan menjaga diri agar tidak dicemarkan oleh diri. Jadi seseorang yang melakukan firman Allah itu bermanfaat di dalam kehidupannya. Manfaat yang pertama adalah mencegah seseorang itu berbuat dosa, seperti dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mencegah untuk berbuat dosa. Kemudian yang kedua adalah bermanfaat untuk menyelamatkan jiwa atau menyelamatkan kehidupan. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu siapa? Injil itu Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita juga percaya kepada firman Allah. Firman yang sudah diutus Allah. Jadi itu yang menyelamatkan kehidupan kita dan membawa kepada kebahagiaan. Tentunya Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang tidak mau bahagia? Siapa yang tidak mau berkat Tuhan? Siapa yang tidak mau di dalam kehidupannya melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan? Tetapi biarlah firman Allah itu ada di dalam hati kita. Kita menjadi pelaku firman. Sebagai aplikasinya, marilah kita menjadi pelaku firman Allah, bukan hanya pendengar saja, dan bukan penutur firman Allah. Itu yang pertama. Betapa besar manfaat yang kita nikmati dalam kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Karena dengan menjadi pelaku-pelaku firman Allah, kita akan menjadi orang yang diberkati, kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, kita akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh, kita akan menjadi orang Kristen yang menjadi berkat, kita akan menjadi orang yang membawa berkat di tengah tantangan dan kesulitan. Terimalah firman Allah itu dalam hidup kita, buat dia terus bertumbuh dalam hidup kita. Karena itulah yang akan menguatkan kehidupan kita. Lalu kita menyanyikan Tuhan dengan menyanyikan. Saya mengundang Tuhan untuk berdiri.
jadi rencana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, agar kamu menyenangkanmu, menyenangkanku, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanku, senangkanku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan dengan menyukai firman Allah, karena sesungguhnya firman itulah yang memberi pertumbuhan di dalam kehidupan kami. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga Pak Gembala yang lain di tempatnya. Dalam kasih Tuhan, rahmat Tuhan akan ada di dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi hamba Tuhan yang tentunya dipakai oleh Tuhan yang luar biasa di tempat ini, yang memiliki terobosan-terobosan daripada Tuhan, dengan memberikan inspirasi dalam pelayanan dan hikmat daripada Tuhan bagi keluarga Pak Gembala. Beri kesehatan kekuatan dari mereka senantiasa Tuhan, menjaga melindungi mereka di dalam kasih nama Tuhan. Mereka ada di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Hamba berdoa bagi semua pengurus gereja di tempat ini, biarlah mereka terus ada di dalam satu kesatuan hati, dalam semangat melayani, bergandeng tangan dengan Gembala, dan dalam melakukan segala sesuatu dengan hikmat dan pimpinan penyertaan Tuhan. Tolong berkati keluarga masing-masing, sehingga keluarga dari pengurus gereja dalam kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan mereka sendiri memiliki berkat Tuhan yang luar biasa di dalam pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Kami mau berdoa juga menyerahkan kepada Tuhan pada saat ini, kiranya juga memberkati seluruh sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya Immanuel dan mereka ini akan menjadi jemaat yang dipakai oleh Tuhan, yang terus menjadi berkat kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan mereka juga menjadi berkat kepada orang-orang yang sudah percaya dan belum setia kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati dalam kesetiaan mereka mengikut Tuhan, memberkati di dalam pekerjaan dan usaha mereka, memberkati mereka dalam mendukung pelayanan di tempat ini, dan biarlah Tuhan senantiasa menghibur dan menguatkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka ada dalam pimpinan Tuhan, mereka ada dalam pimpinan Tuhan. Engkau memberkati juga keluarga Bapak Pendeta Yosia yang Tuhan sudah tempatkan menjadi ketua daerah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada dia kemampuan bersama dengan keluarga dalam melayani gereja-gereja lokal yang ada, dalam melakukan semua hal yang berhubungan dengan pelayanan daerah. Tuhan Yesus menguatkan hamba-Mu ini, memberikan inspirasi dan hikmat daripada Tuhan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi, dan biarlah juga Tuhan akan memberikan kemampuan bagi dia untuk memimpin, sehingga di dalam nama Yesus daerah ketua Tuhan ini menjadi daerah yang terus bertumbuh, yang maju di dalam Tuhan, dan terus mengalami berkat serta kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi jemaat yang sakit di dalam nama Yesus, kiranya mereka boleh mengalami kesembuhan, mengalami kekuatan, dan mengalami jamahan daripada Tuhan.
untuk akan menolong jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak yang mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa kami Tuhan akan terulur bagi kami semua ketika kami meninggalkan tempat ini. Dengan penuh sukacita kami akan membawa berkat daripada Tuhan, dan biarlah pertolongan daripada Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menikmati berkat daripada Tuhan. Balakan tangan saudara dan janji firman Tuhan kepada saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan demikian Bapa, terima kasih. Amin. Saat itu selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.